tadinya sebenarnya bersamaan dengan acara di Semarang ini, tapi karena mereka bisa saya nego untuk digeser di siang hari, akhirnya yang di Semarang jadinya meruput dan agak tergesa-gesa. Kami berterima kasih panitia bisa luwes dalam mengatur jadwal. Kalau nggak luwes jadinya mules nanti. Ini pun saya juga rangkaian acara kemarin 2 hari di Jawa Timur. Hari Jumat saya ada 3 acara di Malang. Kemudian kemarin hari Sabtu ada 3 acara di Surabaya. Tadi malam jam 10 sampai rumah di Kudus. Kemudian tadi jam 5 sudah berangkat ke sini untuk acara di Semarang ini. Karena itu sekali lagi terima kasih panitia yang sudah sempat Mas Kasihin menyampaikan agak kedandapan karena harus dirubah jamnya lebih awal lagi. Tapi kalau kita semua warga Muhammadiyah, saya yakin karena sudah terbiasa bangun pagi dengan 7 kebiasaan orang hebat, acara dirubah jam 7 tidak ada masalah. Mafi muskilah kata orang Arab begitu. Nggak ada masalah, no problem at all, nggak ada masalah sama sekali. Karena itu terima kasih Pak Rektor juga sudah menyediakan acara ini. Cuma untuk teknisnya saya izin karena menurut saya raketnya terlalu besar. Jadi saya masih bermainnya masih badminton dan sekarang masih berlangsung turnamen Menteri Dikdasmen di kantor kami. Insya Allah saya juga masuk kemarin juara pool. Dan kalau badminton saya senang dan masyarakat juga senang, teman-teman senang karena mereka selalu bisa mengalahkan saya. Dan kalau mengalahkan menteri itu kebanggaan, sehingga kalau dia senang maka saya dapat pahala karena membahagiakan orang lain. Jadi ternyata bahagia itu sederhana. Sesederhana memenangkan lawan bermain badminton. Nanti Pak Rektor kalau ada waktu lagi insya Allah saya berlatih dulu. Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan terima kasih kepada warga Muhammadiyah Jawa Tengah, wabil khusus keluarga besar PDM Kota Semarang dan Unimus yang mendukung saya, bahkan juga memberikan doa untuk saya menjadi menteri. Saya ingat dalam pertemuan terakhir di Unimus, saya ditanya Pak Sofa, senior saya, sambil bisik-bisik, kira-kira nanti menteri ini piro Mas Mufti? Saya jawab, insya Allah minimal Muhammadiyah 1 menteri, mungkin bisa tambah. Tapi menterinya siapa tergantung Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ternyata Pak Haidar memberikan nama saya kepada Pak Prabowo untuk menjadi calon Menteri Pendidikan, dan Alhamdulillah saya menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang wakil saya Pak Dr. Fajar Rizaul Haq juga kader Persyarikatan Muhammadiyah. Pak Fajar itu ketua lembaga di PP Muhammadiyah dan juga di Dikti, wakil Menteri Dikti Saintek juga Pak Profesor Fauzan, juga mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian ada Mas Dr. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, itu mantan Ketua Umum PP IPM, dan masih banyak lagi. Nanti kalau saya sebut satu persatu nggak jadi pengajian. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih atas dukungannya dan mudah-mudahan kami semua dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan amanah yang memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk umat dan bangsa. Ada satu pernyataan menarik yang saya waktu itu sempat agak ternyuh, terharu ketika saya ketemu Profesor Quraish Shihab. Saya bertemu beliau di acara kajian Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang metodologi tafsir Al-Quran.
beliau menyampaikan selamat kepada saya, tapi belum menyampaikan, kami juga harus menyampaikan selamat kepada umat, tidak kepada Pak Mukti, kata. Karena terpilihnya atau ditunjuknya saya sebagai menteri oleh Pak Kores dimaknai sebagai representasi dari kepemimpinan umat. Karena itu maka mudah-mudahan kami juga bisa berbuat dan mengabdi yang terbaik untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tema pengajian ini. Temanya adalah menyongsong Ramadan dan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan dan kemudian kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang Ramadan itu, kita menemukan paling tidak lebih dari 10 istilah yang semuanya menunjuk kepada fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Yang paling sering kita sebut Ramadan itu adalah Syahrul Syam atau bulan puasa. Bahkan dalam kalender Jawa juga lebih banyak masyarakat ini paham dengan bulan puasa daripada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu adalah Syahrul Shadaqah, bulan yang di dalamnya kita banyak sekali bersedekah. Kalau sudah bulan Ramadan itu biasanya kotak amal itu isinya penuh. Biasanya kotak amal itu berlebih-lebih, bahkan banyak sekali yang bersedekah, mulai dari menyediakan makanan untuk berbuka puasa sampai makanan untuk sahur dan berbagai kegiatan sosial yang lainnya. Kemudian yang keempat, Ramadan itu, ini yang jarang disebut, adalah Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan. Saya menemukan penjelasan ini dalam tafsir Al-Amsal yang di dalamnya dijelaskan bahwa puasa itu adalah bagian dari pendidikan. Puasa itu adalah ibadatut tarbiyah madrasatun lit taqwa. Puasa itu adalah bulan pendidikan dan sekolah agar kita menjadi orang-orang atau manusia yang bertakwa. Saya mencukupkan pada 4 ini, tidak perlu menyebut sampai 10. Kalau sampai 10 nanti tidak cukup waktunya. Yang pertama tidak perlu saya ulas. Yang kedua juga tidak perlu saya ulas. Mungkin saya mengulas yang ketiga dan yang keempat, terutama terkait dengan tema kita ini. Tapi poin yang ingin saya sampaikan dalam konteks bulan Ramadan itu semuanya menunjuk kepada amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Menurut saya Ramadan tidak menjadi Syahrul Syam kalau orang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia hanya di Ramadan saja karena tidak puasa. Ramadan juga tidak menjadi bulan Al-Quran kalau kita tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Walaupun Quran menegaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, yang ketiga, Ramadan itu adalah bulan sedekah. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, kita sering sekali nanti dan akan sering mendengar selama bulan Ramadan itu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad adalah seorang yang sangat dermawan. Dan saking dermawannya, beliau itu sedekahnya terus
seperti angin yang berhembus. Nanti silakanlah hadisnya dibaca, itu ada di dalam banyak kitab hadis yang bisa kita temukan dengan mudah, ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena itu maka Ramadan itu identik dengan santuna, identik dengan gerakan di mana kita ini menghimpun zakat, infak dan sedekah. Walaupun untuk berzakat itu tidak harus di bulan Ramadan. Kalau kita menghitung zakat itu kan hitungannya nisab dan haul. Yang haulnya tidak harus di bulan Ramadan, bisa di bulan apa saja, tergantung kecukupan harta kita itu setahunnya dihitung dari mana. Kalau Pak Mariman sama Pak Bianto ini zakatnya tidak perlu 1 tahun, karena Profesor Bianto ini profesor, Pak Mariman ini doktor dan sempat jadi pejabat tinggi di LAN. Kalau nggak salah sempat eselon 2 di LAN, pindah jadi eselon 1 di kementerian. Pak Bianto ini profesor golongannya 4C kalau nggak salah, teman sudah 4E kalau nggak salah. Itu sudah mentok kalau sudah 4E itu karena nggak ada golongan 4F. Itu nggak perlu nunggu, karena kalau dihitung gaji beliau itu berapa per bulan, kemudian dikumulatifkan 1 tahun itu ketemu berapa, mencapai nisab emas, maka bisa dikeluarkan tiap bulan. Jadi kalau zakatnya itu menunggu di bulan Ramadan itu menurut saya terlalu lama. Karena kalau sudah gelondong ketemu banyak, kadang-kadang eman-eman. Mas Mariman tiba-tiba ketemu gelondong zakatnya 100 juta. Itu lebih tinggi daripada zakatnya menteri. Itu kadang-kadang muncul ya, perasaan over. Mas Kayo. Bahasa Indonesianya belum ketemu. Oh, salaman Nanti saya. kita Saya tahu. usulkan untuk masuk di jadi bahasa Indonesia. Siapa sing teko? Mbak ini? Mbak ini? Mungkin muncul pikiran enak aja 100 juta dibagi-bagi ke orang. Kan bisa saya putar lagi. Dan itu bisa saja terjadi. Karena manusia itu kan punya tabiat suka mengumpul-ngumpulkan harta. Sehingga karena itu kalau dibayarkan tiap bulan, itu mungkin bisa lebih mudah dan lebih ringan kita mengeluarkannya. Bahkan mungkin lebih mudah mengeluarkannya kalau tidak harus disetor, tetapi dipotong. Mohon maaf, pada bagian ini saya ingin membahas 2 hal. Yang pertama, ketika kita membaca ayat-ayat tentang zakat, itu ada 3 istilah yang dipakai. Yang paling banyak adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Yang digunakan adalah lafaz ata. Ata itu dalam bahasa Arab artinya mendatangkan sesuatu. Jadi mendatangkan. Tapi juga ada yang diambil. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Harus diambil. Kemudian yang ketiga, ada yang tidak diberikan, tidak didatangkan, tidak diambil, tapi dilakukan. Sehingga kalau kita baca orang-orang mukmin yang sukses dalam kehidupannya itu adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan, menjadikan zakat itu sebagai habit, sebagai perilaku yang rutin dia lakukan. Kalau istilah Pak Sofa yang dokter itu seperti ilmu orang yang punya aktivitas tubuh yang faal. Faal itu kan artinya mekanis, jalan terus gitu. Jadi dia itu dengan istilah Al-Quran li zakati fa'il itu orang yang nyah-nyoh. Pokoknya nyah-nyoh begitu. Dulu di kampung saya ada namanya Pak Haji Ajenan. Itu kalau jalan-jalan itu pakai baju yang sakunya itu 4. Itu terkenal kalau di jalan itu selalu ketemu cacile DKI, ketemu cacile DKI, terus sepatu yang DKI Abdul Muti. Nyah. Jadi sakunya 4 itu isinya duit semua itu. Karena tadi di zakati fa'ilun nyah itu. Nah, karena itu maka Bapak Ibu sekalian, zakat itu
infak juga tidak harus di bulan Ramadan, sedekah juga tidak harus. Cuma di bulan Ramadan itu kita tingkatkan jumlahnya. Dan nanti saya bicara berikutnya kita tingkatkan cara pengelolaannya. Nah yang keempat, Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Kita itu sebagai manusia lahir ke dunia dalam keadaan suci bersih. Fitrah dalam bahasa hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tetapi di tengah perjalanan, karena manusia itu memiliki nafsu, tapi juga sekaligus memiliki kolbu dan memiliki akal, maka sebagian manusia itu tidak mampu mengendalikan nafsu. Sehingga puasa itu adalah bagian dari ibadah untuk kita melakukan latihan spiritual dan proses pendidikan agar kita menjadi orang yang bersih. Quran menggunakan dua istilah, qad aflaha man tazakka dan juga qad aflaha man zakkaha. Dua-duanya dikaitkan dengan menang, sukses. Yang satu pakai lafaz tazakka, yang satu zakkaha. Dalam kaitan ini maka puasa itu merupakan ibadah spiritual untuk menjadikan manusia sebagai pribadi-pribadi yang bersih, pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang mereka diharapkan menjadi manusia yang paripurna atau manusia yang kamil. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan dengan bulan Ramadan dan kemakmuran untuk semesta ini, bersedekah itu juga bagian dari kita melatih jiwa kita supaya jadi orang yang dermawan. Sehingga saya sering memaknai zakat itu punya dimensi. Yang pertama itu adalah tazkiyatun nafs. Jadi yang dibersihkan ketika orang itu berzakat itu yang pertama itu jiwanya dulu. Karena kalau jiwanya tidak bersih, orang tidak akan mau mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan hartanya untuk sesama, tidak akan melakukan proses tazkiyatun mal. Ini mohon maaf saya tidak ngajari ya. Saya hanya akan memberikan contoh betapa orang yang punya harta yang harus dizakatkan, tapi tidak zakat karena tahu alasan hukumnya. Misalnya begini, Mas Parno punya kambing 40. Dan zakatnya kambing itu 40. Tetapi karena tahu zakatnya itu 40, maka ketika mencapai 40 didol siji. Dan ini kita tanpa dol. Nah, 39 tidak kena zakat itu karena tidak mencapai nisab. Itu dalam rangka apa? Ben orang bayar. Enak wae wedhus diwemehke wong, kira-kira begitu. Apalagi menjelang Idul Kurban, tambah iman meneh. Saya tanya ibu-ibu, zakatnya emas itu berapa gram? Itu pada dari Lazismo. Berapa Bu? 8? Nah, ibu, emasnya digawe 84 terus. Tidak pernah mencapai, ya Mas Moti 70 Bu. Saya 71 sejak menteri naik 2 kilo saya. Sekarang pagi-pagi di Unitus tadi sudah makan berapa kali itu disuguhin Mbak Eni. Sudah soto keluar, pisang keluar. Jadi kita itu kalau dulu waktu kuliah itu cari makan bergizi susah. Sekarang malah menolak makanan bergizi. Susah juga gitu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu jiwanya tidak bersih, nggak mau mengeluarkan hartanya itu, dan tidak merasa bersalah, karena secara hukum dia tidak terkena karena tidak mencapai nisab. Karena itu maka yang dibersihkan dengan ibadah itu adalah jiwanya dulu. Kalau orang itu punya jiwa yang bersih, sadar bahwa dalam harta kita ini ada hak orang lain yang harus kita berikan, maka dia tidak akan over untuk memberikan itu. Karena itu maka kalau ata, kita pakai kata ata itu, bisa dilakukan dengan cara apa? Pakai auto debit saja.
Pak Bianto ditanya nomor rekeningnya berapa, Pak Rektor nomor rekeningnya berapa, kemudian nanti Lazis itu sudah langsung koordinasi dengan bank. Setiap tanggal Unibus gajinya tanggal berapa, Pak? Tanggal 20 nomor 1 akhir bulan. Saya sebelum jadi menteri itu gajian 3 kali sebulan. Kalau tanggal 1 dari UIN pelontang gitu, karena profesor nggak jadi pelontang gitu, agak lumayan. Nah, di tengah-tengah ada lagi nanti dari mana gitu ada lagi. Kalau tanggal 25 nanti keluar lagi. Keluar karena saat itu kan komisaris salah satu bank, itu lebih pelontang lagi. Gak usah dihitung, sudah pasti mencapai resort. Sehingga sudah langsung saja Lazis pun tanya nomor rekening saya di UIN itu berapa. Sehingga setiap bulan itu akan masuk dari rekening saya auto debit kepada rekening Lazis, yang dengan itu maka sudah langsung di situ. Kalau nanti harus diambil dulu, leh ngetokno iku emane nak karu-karuan. Gek kok duite iku atus-atusan sing kuati iku diumbang aku terus. Kowe eman duit paningane kok dikeke wong kira-kira begitu ya. Karena itu maka dengan 3 istilah tadi itu, ata, khud, dan fa'ala itu harus ada proses, yang proses pendidikan itu dibentuk salah satunya melalui berpuasa. Sehingga karena itu menurut saya cara kita menghimpun ini harus kita atur supaya orang itu bisa mengeluarkannya dengan mudah dan dengan gembira. Nah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita memang seringkali bisa menghimpun dana dalam jumlah besar, tetapi selalu hanya, mohon maaf, ini baik, tapi mungkin perlu kita lihat lagi. Seringkali bentuknya itu charity, cash and carry, diberikan dalam bentuk cash terus dibawa mulai. Malah kadang-kadang, mohon maaf sekali, untuk mendapatkan itu kadang-kadang harus kita beri kupon, terus baris. Sebagian sampai semaput karena saking panjangnya antrian itu. Menurut saya cara-cara seperti ini harus kita rubah lagi Muhammadiyah, supaya kita tidak menempatkan mustahik orang yang menerima itu sebagai resipien. Sehingga kita bangunlah satu sistem yang kita harus menghormati orang yang menerima zakat itu haknya mereka. Mereka itu bukan asail, bukan orang yang mengemis, tetapi mereka itu orang yang memang punya hak untuk menerima. Nah, saya bayangkan kalau sudah begitu nanti mungkin penyaluran zakat sifat sedekahnya juga pakai direct transfer saja, kira-kira begitu Pak Rektor. Orang-orang miskin ini kita data, dia berhak menerima berapa, langsung kita transfer rekening saja. Memang itu tidak gagah, karena tidak ada yang memoto, tidak ada yang motret. Karena sebagian kita ini kan kalau mau sedekah itu yang penting fotonya itu, viralnya itu. Supaya viral itu kemudian harus difoto. Malah mohon maaf di tempat tertentu kadang-kadang biaya fotonya itu lebih banyak daripada sumbangan yang diserahkan. Ini kalau ada Maggie Z, itu dia akan komentar teganya gitu. Nah ini yang menurut saya harus kita jaga supaya tidak ria. Tapi tentu saja harus ada laporannya, jangan tidak ada laporannya. Dan kalau nyumbang juga terus terang. Saya pernah waktu kapan itu ya, Kendal sekian tahun yang lalu ada panitia pembangunan yang bingung ketika ada penghimpunan dana itu ada seseorang yang tulis kepada panitia, dari hamba Allah insya Allah menyumbang di jalan Allah, tinggal di bumi Allah. Bingung panitianya mencari ini sopo dan rak jelas. Hamba Allah itu kan tidak ada di KTP. Oke, alamatnya kentio menyebut bumi Allah. Padahal seluruh dunia ini kan bumi Allah. Nah, panitia ini goleknya bingung. Ya terus terang saja, dari Pak Masruki, Rektor Unimus jumlahnya 25 juta, kan jelas itu. Clear itu. Mudah-mudahan dengan begini keluar dari Pak Rektor sebanyak itu. Inilah yang saya maksud dengan soal cara itu mempengaruhi. Dan itulah sekali lagi kenapa Quran menggunakan lafaz ata,
menggunakan lafaz khud dan menggunakan lafaz fa'ala. Nah yang kedua, supaya tidak charity bentuknya yang kesannya belas kasihan, maka pendekatannya harus pendekatan pemberdayaan. Sehingga dimensi ketiga dari zakat itu adalah tazkiyatul muskilah, menghilangkan berbagai macam problem sosial. Yang itu bisa kita lakukan, mohon maaf, bisa saja kan zakatnya itu untuk menggaji guru. Itu boleh, itu sangat boleh. Memberikan beasiswa kepada murid penting, tetapi memberikan zakat untuk guru itu menurut saya tidak kalah pentingnya. Terutama guru-guru honor. Guru honor sesungguhnya guru yang kehormatan artinya itu. Cuma seringkali karena honor yang diterima itu angkanya sedikit, dia tidak terhormat ketika menerima itu. Menurut saya bisa kita buat skema di kota Semarang ini berapa sih guru TK ABA yang honornya itu di bawah 6 juta. Pinter loh. Oh 600. Oh berarti nolnya gerundung pinter nih. Nolnya gerundung nih. Gerundung siji nih, no guriku sesuatu. Lalu kita petakan di TK ABA ini berapa yang belum mencapai itu. Sehingga kemudian yang kita himpun itu kita kumpulkan untuk gaji guru. Mohon maaf kalau semuanya pemerintah nggak punya. Ini alasan kenapa saya mengajukan zakat itu. Tapi insya Allah sedang kita usahakan Bapak Ibu, mudah-mudahan berhasil. Ini ikhtiar saya sebagai menteri, supaya guru-guru honor itu nanti mendapatkan direct transfer langsung. Jumlahnya antara 300 sampai 500 ribu per bulan. Ini sedang kita cari datanya dengan BPS, sedang kita cari duitnya di Menteri Keuangan. Karena Mendikbud ini tidak, Menteri Mendikbud kan tidak punya uang. Tapi kami pikirkan betul guru-guru honor itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menghadirkan kemakmuran untuk semesta dengan semangat Ramadan itu harus kita bangun dengan satu hal lagi yang belum ada dalam kitab-kitab itu. Kita jadikan Ramadan sebagai gerakan sosial. Ramadan sebagai gerakan sosial. Bagaimana caranya? Nah, sekian tahun yang lalu Pak Rektor, saya tuh pernah nulis artikel, judulnya itu Saving for Caring, kira-kira begitu, biar agak keren Prof. Gamal. I use English in order that my article seems to be interesting, kira-kira begitu. Saving for Caring itu artinya begini, kita jadikan Ramadan sebagai gerakan pendidikan dan gerakan kebudayaan dan gerakan sosial. Caranya begini Pak, Bapak Ibu kalau puasa itu makannya berapa kali? Pinter Bu? Dua apa tiga? Dua, alhamdulillah. Secara teori, kalau makan 2 kali itu ngirit apa ngorot? Ngirit ya Bu? Saya garis bawahi ngirit ya? Ngirit, oke, setuju. Walaupun faktanya ngorot itu soal lain. Aku biasanya makan nganggo megono tok wis gendem saiki. Ana megono tok nek poso niku lho rasane kurang. Pokoke ning meja iku isinya full delicious food. Enak kabeh. Sampai orang kita mengatakan it's very hard to resist. Eman-eman orang dipangan, kira-kira begitu. Kalau kita bisa seperti itu, makan 3 kali itu berapa biayanya per bulan? Pinten Bu? Nek jenengan darmi 3 niku pinten? 100 nggih. Napa 150? Oh nek Bu Musman 150 pun nggih. Bu Musman 150. Udah, kalau makan 3 kali itu 150, dengan 2 kali teorinya jadi berapa? 100, bisa hemat 50 betul ya begitu APDA nya. 50 itu kita saving, kita hemat 50. Second minggu disimpan terus dihimpun bersama-sama. Nah Pak
PDF warga Muhammadiyah Semarang niku pinten? Berapa Pak? Enten 50.000. Oke, pokoknya saya ketemu berhitungnya gampang. Nah, apa ini? Sudah habis waktunya. Mau foto bersama juga. Lagi seneng-senengnya malah 10 menit selesai. Ya ini karena menterinya tidak punya pesawat pribadi, masih pesawat komersial. Kalau pesawat komersial itu nek telat jadinya sial.